Halo awak semua, selamat datang kembali di channel baruku Travel Santai yang akan menyajikan video perjalananku ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Kali ini masih dalam misi untuk berkunjung ke kota Adelaide di Australia Selatan. Aku akan mereview perjalananku ke kota Melbourne dengan maskapai Vietnam Airlines dari kota Ho Chi Minh. Kamu penasaran kan dengan servis dari maskapai Vietnam ini? Tonton review lengkapnya di video ini hingga akhir. Penerbangan berikutnya untuk menuju ke kota Adelaide adalah dengan Vietnam Airlines pada nomor penerbangan VN781 yang berangkat dari kota Ho Chi Minh menuju kota Melbourne di Australia. Setelah tiba di Bandara Tan Son Nhat di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dari penerbangan Cathay Pacific CX799, aku langsung buru-buru disembarking dari pesawat untuk menuju ke area International Transfer. Karena di perjalanan kali ini aku nggak bawa bagasi dan hanya ada koper kabin saja, jadi aku nggak perlu keluar imigrasi dan hanya perlu mencetak boarding pass baru di counter transfer desk. Proses pencetakan boarding passnya cukup cepat dan efisien. Setelah saya memperoleh boarding pass untuk penerbangan Vietnam Airlines VN781 menuju kota Melbourne, kini saatnya bagi saya untuk mengantri ke ruang pemeriksaan barang bawaan yang kondisinya benar-benar sesak dan ramai. Nah, jadi ini merupakan pengalaman pertama saya transit di Bandara Ho Chi Minh, dan itu benar-benar buruk. Hanya ada satu ruangan kecil saja dengan dua mesin X-ray untuk pemeriksaan barang dan juga paspor. Sementara antrian turis sangat panjang, dan saya sendiri menghabiskan waktu sekitar 40 menit untuk mengantri di sini. Setelah selesai proses pemeriksaan barang dan juga dokumen perjalanan, saya langsung mencari lokasi lounge Vietnam Airlines. Nah, jadi di sini tuh Vietnam Airlines punya dua lounge kelas bisnis, tapi kali ini saya mampir di Lotus Lounge Vietnam Airlines yang berada di lantai 3. Karena lokasinya itu lebih dekat dengan gate keberangkatan saya yang bakal menuju ke Melbourne yang berada di gate nomor 27. Lotus Lounge Vietnam Airlines di lantai 3 Bandara Tan Son Nhat, kota Ho Chi Minh ini ukurannya tidak begitu besar, namun memiliki pemandangan yang langsung menuju ke arah apron bandara. Jadi pengunjung itu bisa melihat pesawat yang mendarat, lepas landas, dan juga yang sedang terparkir di apron bandara. Halo, jadi sekarang ini saya baru saja tiba di Bandara Ho Chi Minh City di Vietnam, dan sekarang saya berada di Lotus Lounge Vietnam Airlines yang khusus untuk penumpang kelas bisnis Vietnam Airlines dan maskapai SkyTeam. Jadi pengalaman saya pertama kali transit di Bandara Ho Chi Minh City ini tuh bandaranya itulah sesak padat gitu ya, dan bandara itu belum cocok untuk jadi tempat transit, sebab untuk transit internasional itu cuma ada satu tempat dan terowongannya kecil, sementara penumpang yang transit itu banyak berdesakan gitu. Jadinya di ruangan kecil itu kita berdempetan untuk cek bagasi, kemudian juga ngecek paspor dan lain-lainnya. Meskipun lounge ini tidak terlalu besar dari segi ukuran, namun lounge ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Nah, di sini terdapat banyak sitting area, lalu ada juga ruang kerja dengan beberapa fasilitas komputer, mesin scan, dan juga printer.
Dan juga tersedia fasilitas shower room yang dapat digunakan untuk menyegarkan tubuh. Nah, shower room yang tersedia di sini tuh ukurannya sangat kecil, tapi tetap disediakan beragam amenities seperti ada handuk, kemudian sabun mandi, shampoo, dan juga conditioner. Namun tidak disediakan hair dryer dan juga sikat gigi. Dan juga di shower room itu tidak tersedia cermin untuk merias. Setelah selesai menyegarkan tubuh, saya ingin mencicipi hidangan makanan yang tersedia di lounge ini. Makanan tersedia di Lotus Lounge Vietnam Airlines sangat beragam. Di sini tersedia beragam minuman dalam kemasan botol dan kaleng, juga beberapa minuman beralkohol. Ada juga mesin minuman ringan bersoda, sereal, beragam jenis teh dan kopi. Nah, sementara makanan tersedia itu ada snack, ada kue tradisional khas Vietnam, buah-buahan, roti, dan ada signature dish yaitu makanan khas Vietnam pho yang disajikan dengan kuah kaldu daging sapi dan beragam kondimen lainnya seperti limau, toge, ayam suwir, sambal, dan beragam hidangan makanan lainnya. Nah, selama di lounge saya itu hanya mencicipi nasi goreng dengan ayam dan tofu saus mentega, dan juga mencicipi makanan khas Vietnam yaitu pho yang rasanya sangat segar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, penerbangan Vietnam Airlines VN781 dari kota Ho Chi Minh menuju Melbourne berangkat dari gate nomor 27, dijadwalkan pada pukul 9 malam dan tiba di Bandara Tulay Marine Melbourne di keesokan harinya pada pukul 8.35 pagi. Durasi penerbangan antara kota Melbourne dan Ho Chi Minh City adalah sekitar 8 jam 30 menit. Dan pada penerbangan ini, Vietnam Airlines menggunakan tipe pesawat berbadan lebar Airbus A350 seri 900. Nah, pesawat Vietnam Airlines tipe Airbus A350-900 ini yang akan berangkat ke Melbourne itu berusia 6 tahun dan memiliki kode registrasi Victor November Alpha 890. Nah, kabin kelas bisnis Vietnam Airlines pada pesawat Airbus A350 seri 900 ini memiliki konfigurasi kursi 121 sehingga setiap kursinya itu memiliki akses ke lorong. Dan kursi kelas bisnis ini bisa juga diubah ke mode flatbed. Ruang kaki yang tersedia di kursi kelas bisnis ini sangat luas, dan saya juga bisa selonjoran kaki dengan bebas. Pramugari Vietnam Airlines memberikan sebuah handuk hangat dan juga welcome drink. Ada beberapa jenis pilihan welcome drink, seperti beragam jus buah-buahan, champagne, dan juga air putih. Sementara di kursi juga sudah disediakan bantal, sleeper, selimut, dan juga welcome amenities dari brand Carriol Paris. Di bagian bawah samping kanan kursi terdapat seat pocket yang berisi beragam bahan bacaan seperti kantung lampu udara, kartu penunjuk keselamatan, in-flight magazine Vietnam Airlines yang berjudul Heritage, dan juga katalog in-flight duty free. Sama seperti kursi kelas bisnis Cathay Pacific yang saya naikin sebelumnya, di bagian depan kursi terdapat tombol untuk mengatur posisi layar in-flight entertainment. Dan di sebelah kiri layar terdapat coat hook untuk menggantungkan pakaian. Di sebelah kanan kursi terdapat kompartemen yang berisi headphone, lalu ada power socket, audio jack, remote control untuk in-flight entertainment, tombol pengaturan posisi kursi, dan juga ada lampu baca. Sekarang, mari kita lihat apa saja yang terdapat di dalam dompet amenity kit dari brand Carriol Paris yang diberikan oleh Vietnam Airlines kali ini. Dan ternyata di dalamnya itu ada disediakan kaos kaki, stiker, sikat gigi dan pasta gigi, earplug, sisir, lip balm, moisturizer, dan juga eye mask.
Sekarang saya mau lihat film-film apa aja yang tersedia di in-flight entertainment-nya Vietnam Airlines ini. Kalau saya cek, film-film yang tersedia tuh lumayan banyak dan juga banyak film-film yang baru. Dan tidak hanya film aja, namun juga tersedia banyak acara TV, musik, dan flight 3D map. Dan kali ini saya tuh mau nonton film yang lumayan baru pada saat itu, yaitu yang berjudul The Whale yang dimintangi Brendan Fraser. Sebelum layanan in-flight meals disajikan, pramugari itu memberikan handuk hangat lagi. Dan kali ini, saya memang sudah mereservasi Muslim meal di penerbangan kali ini dengan menelpon langsung ke call center Vietnam Airlines yang ada di Jakarta. Dan hidangan pertama yang disajikan adalah appetizer yang terdiri dari salad, roti, jelly, dan juga untuk minumannya itu saya pilih segelas jus apel. Dan juga ini ada tambahan roti khas India yang saya tuh nggak tahu namanya apa, namun rasanya cukup enak dan bisa diterima di lidah saya. Sementara hidangan utamanya untuk Muslim meal itu masih nggak jauh-jauh dari makanan India juga. Ada diberikan nasi biryani dengan bawang goreng dan juga daging yang dimasak seperti rendang. Rasanya enak sih, rempah-rempahnya pun juga banyak. Sayangnya di tengah-tengah makan hidangan utama, layar in-flight entertainment-nya rusak dan nggak bisa diatur sama sekali. Nah, setelah selesai makan, saya itu mau ke lavatory untuk cuci wajah sebelum tidur. Jadi, lavatory kelas bisnis Vietnam Airlines di pesawat ini cukup modern dan ukurannya pun juga lumayan besar. Ada juga disediakan beragam amenities dari brand Gernetic seperti parfum, moisturizer, dan juga hand cream. Dan lavatorynya pun juga bersih dan harum. Keesokan paginya, setelah tidur nyenyak selama beberapa jam, pramugari memberikan lembaran formulir imigrasi dan customs Australia yang harus kita berikan saat tiba di bandara nanti. Dan layanan in-flight meal kedua pun mulai disajikan. Seperti biasa, sebelum dimulai, pramugari memberikan handuk hangat lagi. Dan inilah hidangan in-flight meal untuk sarapan sebelum tiba di kota Melbourne. Makanannya tetap ya nggak jauh-jauh dari makanan India. Dan di sini tuh disajikan omelet dengan kentang yang dimasak seperti perkedel dan juga kari kacang-kacangan. Ada juga diberikan roti, buah-buahan potong, yogurt, selai, dan sebotol air mineral. Untuk minumannya, saya pilih chamomile tea dan juga jus apel. Dan tak terasa, pesawat sudah hampir sampai di kota Melbourne. Dan langit Australia sangat cerah sekali dengan dihiasi warna orange dari matahari yang terbit. Namun sayangnya 3D map untuk melihat lokasi keberadaan pesawat sama sekali nggak berfungsi di penerbangan kali ini. Dan inilah pemandangan kota Melbourne, Australia yang terlihat dari dalam pesawat. Di kejauhan terlihat gedung-gedung pencakar langit yang memadati pusat kota Melbourne. Dan juga ada banyak taman-taman indah serta pemukiman penduduk. Namun sayangnya kali ini tuh saya nggak bakalan berkunjung ke kota Melbourne karena saya harus melanjutkan penerbangan berikutnya ke kota Adelaide di Australia Selatan. Jadi nanti di Bandara Tullamarine Melbourne saya hanya akan transit sekitar 4 jam sebelum melanjutkan penerbangan ke Adelaide menggunakan maskapai Virgin Australia di kelas bisnis.
Dan akhirnya, pesawat Vietnam Airlines mendarat dengan mulus di Bandara Tullamarine di kota Melbourne, Australia di pukul 8:06 waktu pagi hari, sekitar 30 menit lebih cepat dari yang dijadwalkan. Nah, bagaimana nih menurut kamu dengan pelayanan dari maskapai Vietnam Airlines di kelas bisnis ini? Apakah bagus atau tidak? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Thank you. If you don't mind, can I take you off the competition? Tonton terus video saya berikutnya dengan maskapai Virgin Australia di kelas bisnis dari Melbourne menuju Adelaide. Dan tetap dukung channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan updatean terbaru dari channelku ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Mohon maaf.